Jadi kita harus ingat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kelebihan ilmu, kita dicerdaskan oleh Allah, diberi pangkat yang tinggi oleh Allah, dilebihkan urusan keduniaan oleh Allah, dikaya rayakan oleh Allah. Ingat bahwa semua itu atas kekuasaannya Allah. Akan tetapi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kalau semua itu adalah ikut campur tangan Allah. Allah yang berkuasa. Makanya ingat, kedepankan syukurmu. Semuanya atas kesuksesan kita, kedepankanlah syukur. Jangan sampai kita kufur. Kebanyakan manusia kufur atas nikmat-nikmatnya Allah, menyangka kesuksesannya hasil dari jerih payahnya sendiri. Semuanya itu ada ikut campur Allah. Ingat, kedepankan syukurmu, jangan sampai kedepankan kufurmu, agar kebahagiaan datang dalam kehidupanmu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المؤلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Susun orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ja'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi jami'il mawasi wa rizqi wa barakati ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'aziza min uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awalin. Ya rabbana bi alihi wa qadri wa bil zawali wa bil alhamdulillah minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalam qadimul la yumalu sama'uhu tanazza'a qawli wa ghani wa niyati bihi astawfi min kulli hadi wa nuruhu dalilul li qalbi جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وقلبي فذا وعلم وحكمة وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل التوبة وآله وأصحابه كرام أئمة يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waja'at sayyaratun, dan datang sayyaratun, musafir-musafir dengan membawa onta yang
berniat untuk berdagang ke Mesir, ke Syam. Fa'arsalu, maka memerintahkan mereka waridahum, kepada tukang ngambil air. Fa'adala dalwahu, maka tukang ambil air ini fa'adala dalwahu, mengulurkan dalwahu, timbanya. Dalwah, timba. Apa yang terjadi? Qala, tukang air tadi, tukang timba tadi berkata, ya busro, alangkah senangnya, alangkah bahagianya. Ada gulam, ini ternyata gulam, anak kecil, anak muda yang ganteng, nyangkut di timbanya. Wa asarruhu bido'atan, kemudian dilakukan oleh tukang timba air tadi, wa asarruhu bido'atan, dan merahasiakan, menempatkan Kanjeng Nabi Yusuf kecil bido'atan, bersama dengan barang-barang dagangannya. Wallahu alimun bima ya'malun. Wallah, dan Allah, alimun, maha mengetahui, bima ya'malun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi setelah Kanjeng Nabi Yusuf ini menjadi korban penganiayaan dari saudara-saudaranya yang berhati serigala, yang mempunyai niat jahat kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi saudara-saudaranya ini mempunyai niatan yang jelek disebabkan karena kecemburuan, disebabkan karena kebencian yang terus meningkat menjadi kedengkian. Awalnya iri, kemudian benci, kemudian dengki. Kalau sudah sifat-sifat serigala ini merasuk ke dalam jiwa kita, apalagi orang lain, saudara sedarah pun akan mereka aniaya, akan mereka bunuh, akan mereka sakiti, apalagi orang lain, saudaranya. Makanya tidak banyak sekarang kita mendengar di televisi, di media sosial, bahwasanya saudara membunuh saudaranya, saudara bermusuhan dengan saudaranya, akibat dari pembagian harta warisan. Makanya kalian jangan berharap atau mengemis berharap besar terhadap harta warisan dari ayahnya, dari orang tuanya. Jadilah anak yang sukses, jadilah anak yang kuat, baik akalnya, ekonominya, terutama kuat dalam imannya. Itulah anak yang soleh, anak yang sejati, yang tanpa mengharapkan warisan dari orang tuanya. Karena kebanyakan sekarang anak-anak kalau sudah mendapatkan harta warisan dan dalam pembagiannya seolah-olah tidak adil, tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, akhirnya satu dengan yang lainnya bermusuhan, tengkar, iri hati, terus benci, terus mengibarkan panji-panji permusuhan dengan saudaranya.
akhirnya dengki, dendam. Hati-hati, ini terhadap saudaranya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Jangan sampai jiwa-jiwa serigala, jiwa-jiwa yang buas merasuk ke dalam jiwa kita. Orang mukmin pantang kerasukan, kesurupan dari jiwa-jiwa serigala, dari jiwa-jiwa binatang buas, sampai rela menganiaya saudaranya sendiri. Itulah orang kalau sudah terkena penyakit hati, iri, benci, dengki, akhirnya berbagai macam cara mereka akan lakukan untuk menganiaya, mendolimi orang yang menyebabkan dia itu iri, dengki, benci. Makanya hati-hati. Nabi Yusuf ini lambang keindahan. Makanya sering dikatakan kalau ada orang berbuat kemaksiatan itu adalah aku. Kalau ada orang berbuat kerusakan, fasad, orang tersebut aku. Jadi kita harus merubahnya dengan cinta, harus merubahnya dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Inilah kebijaksanaan dari seorang ayah yang bernama Kanjeng Nabiullah Ya'qub alaihissalam. 12 ini anak-anaknya. Walaupun yang 10 ini jauh dari ajarannya, namun tetap dalam doa-doanya, tetap dalam pengharapan kebaikan dari ayahnya. Walaupun Kanjeng Nabiullah Ya'qub ini tahu saudara-saudaranya ini berniatan mendolimi Kanjeng Nabiullah Yusuf kecil, tahu kalau mereka itu berbohong, tahu kalau mereka itu berdrama mengatakan bahwa Kanjeng Nabiullah Yusuf ini dimakan serigala, tahu, kelihatan bahwa mereka anak-anaknya yang 10 ini telah berbuat kedustaan dengan membawa gamisnya Kanjeng Nabiullah Yusuf kecil ini dengan dilumuri darah-darah kedustaan. Sudah tahu, Kanjeng Nabiullah Ya'qub tahu, diberitahu oleh Allah. Namun untuk menyelamatkan akidah dari anak-anaknya, seandainya Kanjeng Nabiullah Yusuf langsung marah terhadap anak-anaknya yang lain, kamu ini pembohong, kamu ini pendusta, mana ada serigala memakan adikmu, memakan Kanjeng Nabiullah Yusuf kecil, sedangkan gamisnya aja tidak rusak, tidak robek. Ini darah bukan darah manusia. Misalkan itu yang dilakukan Kanjeng Nabiullah Yusuf, apa yang akan terjadi pada anak-anaknya ini? Pastinya anak-anaknya akan malu, akan takut dan kabur dari rumahnya. Bahkan dalam keputusasaannya bisa saja anak-anaknya ini bunuh diri. Itulah yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabiullah Ya'qub terhadap anak-anaknya. Kanjeng Nabiullah Ya'qub tahu nanti Kanjeng Nabiullah Yusuf akan diperlakukan seperti ini, tahu, karena itu bentuk dari ujian sebagai seorang nabi nantinya. Dibiarkan sesuai dengan dramanya Tuhan, dengan penuh pengharapan atas kebaikan bagi anak-anaknya. Kanjeng Nabiullah Yusuf memilih untuk bersabar. Kemudian Kanjeng Nabiullah Yusuf berkata, fasobrun jamil. Maka dipilih kesabaran, memilih untuk sabar Kanjeng Nabiullah Ya'qub ini. Karena kesabaran itu adalah jamil, indah akhirnya. Itulah lambang dari Kanjeng Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nampak indah, semua yang dilihat nampak indah. Tidak ada tatkala melihat orang yang merengut, kemudian kita itu
sedih, kita itu juga ikut merengut, tidak ada, karena semuanya nampak indah, karena dilandasi oleh kasih sayang penuh cinta. Tatkala kita melihat orang lain merengut, nyuteng terhadap kita, sengit terhadap kita, nampak indah. Kalau semua disandarkan kepada Allah. Yang membuat itu, yang mengizinkan mereka merengut siapa? Allah. Capek jadi orang merengut itu. Jadi orang sengit itu sebetulnya capek. Enak itu senyum, sapa, salam, itu lambang dari surga. Kalau merengut, judes, sengit, itu lambang neraka. Orang kalau mempunyai sifat-sifat seperti itu, dipastikan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Senang iya, karena melampiaskan hawa nafsunya, seperti saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Iri, benci, dengki membuat tertutup mata hatinya, tidak mempunyai hati nurani sama sekali. Membuang ke dalam sumur tanpa dikasih baju, telanjang dada. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa serigala penyakit hati yang bersemayam di dalam dada kita. Harus kita keluarkan. Tatkala kita melihat ketidakbaikan, rubahlah ketidakbaikan itu dengan kasih sayang. Rubahlah ketidakbaikan itu dengan cinta. Waja'at sayyaratun, maka datanglah sayyaratun, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang. Fa'arsalu, maka memerintahkan pedagang itu, musafir itu, waridahum fa'adla dalwah, kepada tukang pengambil air itu untuk mengulurkan timbanya menggunakan tampar. Namun setelah diulurkan, kelihatan percikan air, terdengar percikan air di bawah, ditariklah. Tapi kok berat, timbanya ini kecil kok, tapi kok berat. Terus ditariknya ke atas. Ternyata yang dilihatnya bukan air, ternyata yang dilihatnya adalah anak kecil, pemuda sekitar umur 9 tahun. Qala dawuh, berkata ini penimba air ini, ya busro, alangkah bahagianya aku. Ada gulam, ini anak muda yang ganteng, yang tampan, putih. Wa asarruhu bido'atan, dan kemudian penimba air ini merahasiakan, menempatkan Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini bido'atan, bersama dengan barang dagangannya. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah maha mengetahui bima ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Udah dramanya Allah. Makanya kadang kita nampak tidak suka, namun itu yang dipilih oleh Allah. Makanya jalani semua kehidupan ini dengan sabar. Wa qala alladhi wasarauhu bitamanin bahsin darahima ma'dudatin. Wasarauhu, dan penjualnya mereka itu, menjualnya Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini dijual bitamanin bahsin, dengan harga yang rendah, darahima ma'dudat, dengan beberapa dirham saja. Wa kanu, dan ada mereka, fihi, di dalam berbuat demikian, minaz zahidin, dari kelompok yang zuhud, yang tidak menyenangi Kanjeng Nabi Yusuf kecil alaihissalam. Jadi dibuat tidak senang oleh Allah. Padahal Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini ganteng, tampan, putih. Namun di hatinya
tidak dibuat senang oleh Allah. Zuhud tidak dibuat senang oleh Allah. Apa yang terjadi? Mereka menjualnya, menjual Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini dijual dengan beberapa dirham saja, karena mereka tidak senang. Dibuat tidak senang memang oleh Allah, karena ini memang dramanya Allah untuk mengangkat Kanjeng Nabi Yusuf. Inilah proses Kanjeng Nabi Yusuf untuk dijadikan oleh Allah seorang nabi. Wa qala alladziina ishtarahu min Misra, dan berkata yang membeli tadi, yang membeli Kanjeng Nabi Yusuf tadi berkata, min Misra, yang asalnya dari kota Mesir, dari negara Mesir. Limra'atihi, berkata kepada istrinya namanya Kanjeng Nabi istrinya namanya Siti Zulaikha. Terkenalnya namanya Zulaikha. Nama aslinya Ro'il binti Ro'abil. Nama aslinya Zulaikha itu Ro'il binti Ro'abil. Suaminya ini terkenal dengan nama Aziz. Nama aslinya Kitfir. Nama aslinya Kitfir, namun terkenalnya Aziz. Sedangkan Ro'il ini terkenalnya Zulaikha. Berkata Aziz ini Perdana Menteri yang mempunyai kekuasaan. Berkata kepada istrinya Aziz ini, berkata kepada Siti Zulaikha, akrimi, muliakan nih anak kecil ini, madwahu, berikan tempat yang mulia kepadanya. Asa, siapa tahu bisa jadi ayyam fa'ana, nanti akan bermanfaat buat kita. Atau nataizahu walada, kita jadikan Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini walada sebagai anak, sebagai anak angkat. Jadi Perdana Menteri yang bernama Aziz ini memerintahkan kepada istrinya Zulaikha untuk memberi tempat kepada Kanjeng Nabi Yusuf kecil. Siapa tahu bermanfaat, siapa tahu besok bisa menjadi penggantinya, atau kita angkat nih sebagai anak angkat. Wa kadzalika, dan demikianlah makana, memberikan tempat siapa Allah, memberi kedudukan siapa Allah li Yusufah, kepada Kanjeng Nabi Yusuf fil ardi, di muka bumi ini. Jadi dari yang dianiaya, dari yang dimasukkan ke sumur, bumi itu rendah, tapi ini di dalam bumi direndahkan serendah-rendahnya. Namun itulah rencananya Allah. Ini sebagai lambang, kalau kita direndahkan oleh orang, ingatlah sama kisahnya Kanjeng Nabi Yusuf. Allah akan mengangkat setinggi-tingginya dan diberi kedudukan yang mulia di atas dunia ini. Kemudian walinu'allimahu, dan Allah mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Yusuf min ta'wilil ahadis, untuk mentakwil, menafsirkan al-ahadis, yaitu mimpi-mimpi. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini diajari oleh Allah, diberi kelebihan bisa mentakwil mimpi-mimpi, bisa mengartikan mimpi-mimpi. Wallahu, dan Allah ghalibun, berkuasa ala amrihi, atas segala urusan. Walakinna, akan tetapi, aktsarun nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Jadi kita harus ingat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kelebihan ilmu, kita dicerdaskan oleh Allah, diberi pangkat yang tinggi oleh Allah,
dilebihkan urusan keduniaan oleh Allah, dikaya rayakan oleh Allah. Ingat bahwa semua itu atas kekuasaannya Allah. Akan tetapi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kalau semua itu adalah ikut campur tangan Allah yang berkuasa. Makanya ingat, kedepankan syukurmu. Semuanya atas kesuksesan kita, kedepankanlah syukur. Jangan sampai kita kufur. Kebanyakan manusia kufur atas nikmat-nikmatnya Allah, menyangka kesuksesannya hasil dari jerih payahnya sendiri. Semuanya itu ada ikut campur Allah. Ingat, kedepankan syukurmu, jangan sampai kedepankan kufurmu, agar kebahagiaan datang dalam kehidupanmu. Walamma, dan tatkala balagha, sampai asuddahu, tingkat kedewasaan kanjeng Nabiuna Yusuf, atainahu, Allah berikan kepada kanjeng Nabiuna Yusuf hukman, hikmah, kebijaksanaan. Jadi calon-calon pemimpin itu punya hikmah, punya kebijaksanaan, jiwa-jiwa bijak sudah ada di dalam dadanya kanjeng Nabiuna Yusuf. Wa ilman, dan juga diberikan ilmu, pengetahuan, dipintarkan oleh Allah, dicerdaskan oleh Allah, bijak dan berilmu. Wa kadzalika, dan demikianlah najzil muhsinin, balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah saran, hikmah yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa Allah akan selalu menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Makanya kita jangan pernah ada kata putus asa. Teruslah berjuang, jangan sampai melupakan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam perjuangan kita. Maksudnya, setiap apa yang kita lakukan, kita sebagai pedagang, kita sebagai polisi, kita sebagai pengacara, tidak boleh lepas dalam kehidupan kita selalu berzikir mengingat Allah. Apapun profesi kita, tetap iringi dengan berzikir mengingat Allah, agar semua urusan dimudahkan oleh Allah, karena Allah lah yang mempunyai ghalib, mempunyai kekuasaan ala amrihi, atas segala urusannya. Kita sebagai pengusaha, iringi urusan-urusan kita, bisnis-bisnis kita dengan selalu berzikir mengingat Allah. Dipastikan usaha-usaha yang kita lakukan dipastikan berhasil, sukses dan barokah. Harta-harta yang kita dapatkan, harta yang barokah, yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan bagi orang lain yang membutuhkannya. Jadilah calon-calon pemimpin yang mempunyai jiwa-jiwa yang sabar. Jadilah calon-calon pemimpin yang mempunyai jiwa yang bijaksana. Jadilah calon-calon pemimpin yang mempunyai ilmu yang barokah, manfaat. Wa kadzalika najzil muhsinin, itu semua balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga kita ditakdir oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok-kelompok orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.